Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Desa Abdul Firanda Mayanti dengan NIM 241101139, nomor absen 3 dari kelas BKB semester 4. Baik, di sini saya akan membawakan satu video, yaitu video praktik verbatim dengan teknik humanistik untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah mikro konseling lanjut. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Alia. Pagi Ibu. Terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang dan berbicara dengan saya hari ini. Iya Ibu. Baik, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Ibu. Kalau misalkan sudah baik, sebelumnya saya belum sempat nih bertanya, akhir-akhir ini kamu lagi sibuk dengan kegiatan apa di luar jam pelajaran? Akhir-akhir ini saya lagi suka main game sama teman-teman Ibu. Oh, seru juga ya. Saya senang dengarnya. Nah, sebelum kita mulai berbicara lebih dalam lagi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang proses kita nanti ya. Pertama, semua yang kita bicarakan di ruangan ini akan saya jaga kerahasiaannya. Tidak akan ada guru ataupun temanmu yang akan tahu. Nah, yang kedua, kehadiranmu di sini sepenuhnya sukarela dan kamu bebas untuk menceritakan atau tidak menceritakan apapun. Nah, tujuan kita hari ini adalah untuk berbicara tentang apa yang sedang kamu rasakan, terutama yang berkaitan dengan rasa percaya diri kamu. Oke, baik Ibu. Nah, dan yang terpenting untuk saat ini, di sini saya akan mendengarkan kamu. Saya tidak akan menghakimi atau menilai apapun yang kamu sampaikan. Semua perasaan adalah hal yang wajar. Jadi bagaimana? Apakah kamu sudah bersedia untuk mengikuti sesi kali ini? Baik, saya bersedia Ibu. Nah, baik, terima kasih ya Alia. Nah, sebelum kita mulai, ada lembar komitmen konseli yang perlu kita tanda tangani untuk bentuk kesepakatan kita bersama. Kamu bisa membacanya terlebih dahulu. Terima kasih ya Alia, sudah bagus. Apakah kamu siap untuk memulai berbicara tentang hal yang membuatmu merasa kurang percaya diri itu? Sudah siap Ibu. Nah, baik. Terima kasih. Coba ceritakan bagaimana rasanya ketika kamu diminta untuk presentasi di depan kelas. Apakah kamu merasa saat itu, apakah kamu cemas atau bagaimana? Deg-degan banget sih Bu. Rasanya tuh kayak kadang mau nangis gitu. Kayak tangan saya dingin. Terus suara saya tuh kadang kayak gemeter gitu. Jadi kamu itu merasakan jantung yang berdebar kencang itu dan takut sekali saat harus berbicara di depan kelas ya? Iya Ibu, saya takut salah ngomong gitu, kayak takut diejek sama teman-teman. Saya bisa membayangkan betapa tidak nyamannya perasaan kamu itu. Lalu bagaimana dengan kegiatan belajar di kelas sehari-hari? Seperti saat guru bertanya atau meminta pendapatmu? Kalau disuruh tanya atau jawab, biasanya saya lebih milih diam Ibu. Kayak takut kalau jawaban saya itu salah. Terus apalagi nilai saya juga sering di bawah KKM gitu. Jadi saya ngerasa kayak paling bodoh aja gitu di kelas. Kalau saya pahami, kamu merasa minder dan tidak berharga karena nilaimu di bawah KKM ya. Dan kamu sering membandingkan dirimu dengan teman-teman yang lain yang nilainya lebih baik dibanding kamu. Apakah begitu, Alia? Iya Ibu, benar. Nah, apapun yang kamu rasakan saat ini, saya menerimamu seutuhnya, Alia. Tidak ada penilaian baik ataupun buruknya di sini. Nah, perasaanmu sangat sah dan bisa dimengerti untuk saya rasakan di saat ini. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, jujur saya merasa tersentuh mendengar ceritamu, Alia. Pasti berat dan menahan perasaan seperti itu setiap hari di ruangan kelas dan juga di sekolah ini ya. Iya Ibu, jujur berat banget buat saya. Meskipun kamu ngerasa gugup dan berat, tapi dari ceritamu tadi, kamu tetap berani maju ke depan ketika diminta oleh guru.
Nah, itu menunjukkan sebuah keberanian dalam dirimu. Nah, menurutmu, apa lagi kekuatan atau hal baik yang ada pada dirimu, Arya? Saya suka menggambar sih Bu, dan kata teman saya tuh saya orangnya baik, kayak suka bantu-bantu gitu. Itu hal yang sangat berharga loh ya. Kemampuan menggambar dan juga kebaikan hati adalah modal yang luar biasa. Apa yang membuat kamu merasa bahwa dirimu tuh nggak berharga? Terus hanya karena nilaimu rendah saja atau apakah ada yang lain gitu? Eh, karena di sekolah kayaknya yang dilihat tuh cuma nilai Bu, jadi kayak nilai bagus berarti anaknya pinter, kalau nilainya jelek tuh berarti anaknya bodoh kayak gitu. Apakah kamu pernah merasa bangga dengan sesuatu yang pernah kamu lakukan? Sekecil apapun gitu, misalkan seperti saat kamu berhasil membantu temanmu, apakah pernah? Pernah Ibu, waktu itu saya bisa bantuin teman ngerjain tugas gambar, terus dia jadi kayak seneng gitu sama saya waktu dibantu, jadi saya juga seneng gitu. Terus bagaimana sih rasanya ketika kamu mengingat bahwa kamu memiliki kebaikan itu dan bisa membuat orang lain senang? Rasanya seneng Ibu, karena saya jadi merasa berguna gitu. Nah, itu dia ya. Kamu tuh sebenarnya memiliki nilai dan juga kebaikan yang tidak bisa diukur hanya dengan angka di raport. Kamu tuh adalah pribadi yang sangat berharga dengan ataupun tanpa nilai sempurna itu. Nah, bisa kamu sebutkan lagi, selain suka menggambar dan juga sifatmu yang baik itu tadi, potensi atau kelebihan apa yang lagi kamu miliki? Saya juga suka mendengarkan cerita teman Ibu. Jadi mungkin saya bisa jadi tempat curhat yang baik gitu. Itu kemampuan yang sangat berharga ya. Kemampuan mendengarkan dengan baik adalah anugerah dari Tuhan. Nah, dari apa yang kita bicarakan ini, bagaimana perasaanmu sekarang ketika kamu menyadari bahwa kamu memiliki beberapa kebaikan dan juga potensi dalam diri kamu? Saya jadi merasa tidak seburuk yang saya kira Ibu. Mungkin selama ini saya terlalu fokus sama kekurangan saya aja gitu. Ya memang terkadang kita seringkali lebih keras pada diri kita sendiri ya daripada yang seharusnya. Nah sekarang setelah kita melihat gambaran yang lebih utuh tentang dirimu, bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri sekarang? Saya jadi sedikit lebih lega Ibu, dan saya jadi ingin lebih menghargai kemampuan saya gitu. Bagus sekali Alia, itu adalah penemuan yang sangat berarti bagi saya. Oke Bu. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, adakah satu hal kecil yang ingin kamu lakukan di minggu ini untuk memulai lebih percaya diri lagi? Mungkin saya kayaknya mau coba untuk bertanya atau menjawab satu pertanyaan di kelas Bu, tapi ya pelan-pelan dulu. Nah, itu dia sangat bagus Alia. Sepenuhnya itu adalah keputusanmu. Kamu bilang tadi kamu suka menggambar. Nah, mungkin kamu juga bisa memulai dengan menunjukkan hasil gambarmu kepada teman-teman terdekatmu gitu. Nah, sepenuhnya itu ada bersamamu keputusannya ya Alia. Baik Ibu, mungkin saya coba itu dulu kali ya. Sekalian buat latihan belajar untuk berani ngomong. Baik, untuk membantu mengingat dan menguatkan rencanamu, saya punya form rencana konseling. Kamu bisa menuliskan rencana kecilmu di sana. Nah, misalnya kamu bisa menulis kayak, saya akan mencoba bertanya 1 kali di depan pembelajaran besok pagi. Kita tuliskan juga kapanpun kamu akan melakukannya. Nah, karena Ibu sudah memberikan form rencana konseling, waktu kita sekarang ini sudah selesai ya Alia. Dari perbincangan kita hari ini, wawasan atau perasaan baru apa yang kamu dapatkan? Saya sadar kalau saya punya kelebihan lain selain nilai pelajaran Ibu. Dan saya jadi mau mencoba untuk lebih menghargai diri saya sendiri. Itu udah luar biasa sekali ya Lia. Terima kasih sekali lagi ya karena kamu sudah berani berbagi dan juga jujur dan juga lebih terbuka lagi.
kepada saya. Nah, keberanianmu untuk datang dan bercerita hari ini adalah hal yang sangat besar dan juga patut diacungi jempol. Oke, terima kasih Bu, saya jadi lebih lega sekarang. Ya, saya percaya kamu punya kemampuan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Apapun langkah selanjutnya yang kamu pilih, saya hargai sepenuhnya. Bagaimana? Apakah kamu bersedia untuk bertemu minggu depan lagi jika diperlukan untuk membahas perkembangan nanti? Bersedia Ibu. Nah, baik, kita akan sepakati jadwalnya nanti dan jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi potensi diri di rumah ya, agar kamu bisa terus mengenali hal-hal baik dalam diri kamu sendiri nanti. Siap Ibu. Nah, baik, sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin menanyakan pendapatmu. Nah, bagaimana perasaanmu setelah kita berbincang dari tadi ini? Apakah ada hal yang membuatmu merasa terbantu atau justru ada rasa kurang nyaman? Saya merasa lebih lega Ibu. Tadi awalnya emang agak canggung, tapi setelah bicara saya jadi tahu kalau saya punya sisi baik yang selama ini saya abaikan. Jadi saya juga merasa diterima dan nggak merasa dihakimi lagi. Saya senang mendengar itu Alia, dan menurutmu apakah kita sudah mencapai tujuan yang kita sepakati di awal? Misalnya kamu sudah bisa mengungkapkan perasaanmu dengan jujur dan mulai mengenali potensi diri. Iya Ibu, saya jadi sadar kalau saya suka menggambar dan suka membantu teman. Itu hal yang baik kan? Tentu saja itu hal yang sangat baik. Itu adalah modal besar untuk membangun rasa percaya diri. Sekarang, untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, saya akan memberikan beberapa lembar evaluasi. Nah, ini bukan untuk menilai kamu ya, melainkan untuk menilai apakah layanan yang saya berikan ini sudah membantu kamu. Nah, kamu bisa mengisinya sekarang. Iya bisa Ibu. Terima kasih ya, Alia. Jawabanmu itu sangat berharga untuk perbaikan ke depannya. Nah, sekarang tentang rencana tindakan yang sudah kamu tulis di form rencana konseling tadi, kamu menuliskan akan mencoba bertanya atau menjawab di kelas besok dan juga menunjukkan gambar ke teman dekat. Apakah kamu masih merasa yakin dengan rencana itu? Yakin Ibu. Saya mau coba pelan-pelan. Besok saya coba tanya satu dulu gitu. Walaupun deg-degan tapi saya coba. Iya, itu keputusan yang sangat bijak. Nah, ingat ya, tidak masalah jika belum berhasil. Yang penting kamu sudah berani mencoba. Nah, saya juga akan meminta bantuan guru mata pelajaran kamu nanti untuk mengamati dan memberi dukungan, tetapi tanpa memberikan tekanan juga. Nah, bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan? Nah, misalnya hari Rabu jam yang sama, atau untuk membahas perkembangan dan mendengar cerita tentang percobaan. Oke, siap Ibu. Saya pasti datang. Oke. Baik, saya juga memberikan lembar refleksi potensi diri. Nanti kamu bisa isi di rumah saja ya. Kamu bisa menuliskan hal-hal baik tentang dirimu setiap hari. Bawa lembar itu saat pertemuan berikutnya. Tetapi hanya jika kamu mau menceritakannya, tidak ada paksaan di sini. Ya Ibu, saya pasti isi. Baik, satu hal lagi sebelum mengakhiri ini, proses ini adalah perjalananmu ya. Saya hanya menemani, apapun hasilnya, saya tetap menghargai usahamu. Apakah ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri? Nggak ada sih Ibu. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Baik, sama-sama ya Alia. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan keberanian hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga harimu menyenangkan ya Alia. Baik, terima kasih Bu, sampai jumpa. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video yang telah saya buat bersama rekan saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.